Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza dengan NIM 1904140029 dari program studi akuntansi syariah kelas C semester 2. Video ini dibuat sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah fikih muamalah dengan dosen pengampu Ibu Fitri Faiza. Langsung ke materinya kuy. Kali ini kita akan membahas konsep ran atau gadai. Dalam fikih muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut aran, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. Aran atau gadai menurut bahasa berarti al-subut dan al-habs, yaitu penetapan dan penahanan. Dan ada pula yang menjelaskan bahwa ran adalah terkurung atau terjerat. Di samping itu, ran diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal, dan jaminan. Aran atau gadai menurut istilah berarti menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Menurut Zainuddin Jamhari, gadai adalah menyerahkan benda berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang piutang. Borg adalah benda yang dijadikan jaminan. Benda sebagai borg ini akan diambil kembali setelah utangnya terbayar. Jika waktu pembayaran yang telah ditentukan telah tiba dan utang belum dibayar, maka borg ini akan digunakan sebagai ganti, yaitu dengan cara dijual sebagai bayaran, dan jika ada kelebihan akan dikembalikan kepada orang yang berhutang. Sedangkan menurut cara, apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya berupa barang tak bergerak atau berupa ternak berada di bawah kekuasaan pemberi peminjaman sampai ia melunasi hutangnya. Ran dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong dan tidak untuk mencari keuntungan. Sedangkan gadai dalam hukum perdata di samping berprinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan melalui sistem bunga atau sewa modal yang ditetapkan di muka. Dalam hukum Islam tidak dikenal bunga uang. Dengan demikian, dalam transaksi ran atau gadai syariah, pemberi gadai tidak dikenakan tambahan pembayaran atas pinjaman yang diterimanya. Namun, demikian masih dimungkinkan bagi penerima gadai untuk memperoleh imbalan berupa sewa tempat penyimpanan mahrun atau barang jaminan atau agunan. Menyangkut perjanjian gadai ini dalam syariat Islam dihukumkan sebagai pembuatan jaiz atau yang dibolehkan, baik menurut ketentuan Al-Quran, Sunnah maupun ijma ulama. Dasar hukum tentang kebolehan ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya berbunyi sebagai berikut. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Dari kalimat hendaklah ada barang jaminan dapat diartikan sebagai gadai. Sedangkan dalam sunnah Rasulullah SAW dapat ditemukan dalam ketentuan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau. Kaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama berpendapat boleh, dan mereka, yaitu jumhur ulama tersebut, tidak pernah berselisih atau bertentangan pendapat. Dalam menjalankan pegadaian syariah, penggadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain 1. Ar-rahin atau yang menggadaikan, 2. Al-murtahin atau yang menerima gadai, 3. Al-mahrun atau ran atau barang gadaian, 4. Al-mahrun bih atau utang, 5. Sigat, ijab, dan kobul. Syarat gadai syariah antara lain 1. Rahin dan murtahin, 2. Syarat sik atau lafaz, 3. Mahrun bih atau utang, 4. Mahrun atau barang gadai. Secara umum, barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain 1. Harus bisa diperjualbelikan. Mahrun itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan mahrun bih. 2. Harus berupa harta yang bernilai.
3. Mahrun harus bisa dimanfaatkan secara syariah. 4. Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan, harus berupa barang yang diterima secara langsung. 5. Harus dimiliki oleh rahin atau peminjam penggadai, setidaknya harus seizin pemiliknya. 6. Mahrun itu tidak terikat dengan hak orang lain. 7. Mahrun itu berupa harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat. Dan 8. Mahrun itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya. Pada dasarnya, mahrun tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh rahin maupun murtahin, kecuali apabila mendapat izin masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak murtahin terhadap mahrun hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan atau mengambil hasilnya. Dan selama mahrun ada di tangan murtahin sebagai jaminan, mahrun B, rahin dan murtahin ada kesepakatan. Para ulama juga sepakat di dalam pendapatnya tidak bolehnya barang jaminan diambil manfaatnya oleh pemegang gadai, karena di dalam gadai akan diantara dua orang itu bukanlah akad penyerahan milik sesuatu benda dan memanfaatkannya. Namun apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Namun harus diusahakan agar dalam perjanjian gadai tersebut tercantum ketentuan, jika gadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadaian, maka hasilnya menjadi milik bersama. Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul Fikih Muamalah menyatakan bahwa menurut Syafi'iyah, bila barang gadai atau mahrun hilang di bawah penguasaan murtahin, maka murtahin tidak wajib menggantinya, kecuali rusak atau hilangnya itu dikarenakan kelalaian al-murtahin atau karena disia-siakan. Konkretnya, al-murtahin diwajibkan memelihara mahrun secara layak dan wajar. Menurut ketentuan syariat, apabila masa yang telah ditentukan untuk pembayaran hutang telah terlewati, maka orang yang berhutang berkewajiban untuk membayar hutangnya. Jika masanya telah habis, maka rahin berkewajiban melunasi hutangnya. Apabila rahin tidak melunasi hutangnya dan tidak mengizinkan barangnya dijual, maka hakim berhak memaksanya untuk melunasi hutang atau menjual barang yang dijadikan jaminan. Adapun akad gadai berakhir dengan hal-hal berikut ini. 1. Barang jaminan diserahkan kepada pemilik. 2. Dipaksa menjual barang tersebut. 3. Rahin melunasi sisa sewa hutangnya. 4. Pembebasan hutang. 5. Pembatalan oleh murtahin meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin. 6. Rahin meninggal dunia. 7. Barang jaminan tersebut rusak. 8. Barang jaminan tersebut dijadikan hadiah, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya.